surganya surga apem akhirnya. Aduh, repot. Kemarin si Gilbert aja minta maaf ya, ketakutan ya si Gilbert itu. Ya sebentar lagi dia bukan cuma cium tangan, tapi dia benar-benar jilat pantat si Maruf Amin tuh. Sekarang dia cuma cium tangan JK sama Majelis Ulama Indonesia. Besok dia akan jilat pantatnya Maruf Amin tuh sebentar lagi itu si Gilbert. Biasa jangan lupa ya like, subscribe, viralkan ya. Tema kita hari ini masih tentang Iran. Seluruh dunia melawan Iran, bahkan rakyatnya sendiri, saudara ya. Bahkan rakyatnya sendiri juga melawan Iran ya, seru banget ya. Mengapa seluruh dunia melawan Iran dan rakyatnya sendiri melawan Iran? Karena capek mereka dengan agama yang namanya Islam. Mereka sudah capek ya. Kalau kemarin kita sudah mendengar ya, Arab Saudi sudah capek dengan Islam. Arab Saudi, Pangeran Saudi sendiri sudah capek dengan Islam. Ya, makanya dia undang gereja masuk. Ya, si Paus Francis itu suruh bikin gereja yang gede ya, suruh bikin katedral besar di Arab. Karena udah capek dengan Islam. Sekarang Iran, rakyatnya udah capek sama Islam. Seluruh dunia nih sekarang melawan Iran, bukan saja kemarin ya ada Saudi, Yordania, UAE ya, mereka nembakin misal balistiknya, rudal balistiknya Iran. Bahkan sekarang ya Prancis, Inggris ya juga ikut-ikutan ini ya, pesawatnya mereka juga ikutan nyerang rudalnya Iran ya. Cuman mereka belum menyerang negara Irannya. Oke, ada benar ya. Bentar ya, ini kenapa stuck nih? Tes. Dapat nih. Kenapa tiba-tiba stuck yang di Zoom ya? Tapi nanti sebentar. Ini coba ya. Oh iya ya. Oh, video saya yang stuck ya. Coba ya. Tes. Nggak mau ya, sebentar ya. Oh ini udah ya, udah mau, oke. Nggak tahu kenapa stuck. Coba kita lihat ya, ini itu ya, kita rakyat Irannya udah enak ya, rakyat Irannya saja sudah enak sama pemerintah Irannya sendiri ya. Nah, sebentar ya. Ini gimana? Ya, saya tadi ada yang bagus juga nih ya. Jadi pesawatnya Inggris itu jet Inggris dan Prancis serang rudal Iran. Seru ya, saudara ya, pesawat tempur ya dekat drone Iran dia. Ini ya. Ya, Inggris nyatakan jet tempurnya menembak jatuh drone Iran. Ya, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menyatakan jet tempurnya telah berhasil menembak jatuh drone Iran yang menyerang Israel. Sunak mengecam keras serangan Iran itu. Wah, itu seluruh dunia ya. Saya dapat mengonfirmasi bahwa pesawat kami telah menembak jatuh sejumlah drone yang penyerang milik Iran, kata Sunak. Ya, dia
Tentara Kerajaan Inggris atau RAF telah mengerahkan sejumlah pasukan pesawat tempur ke kawasan itu untuk menambah kekuatan pesawat tempur yang sudah ada di lokasi. Sebagian jet tempur Inggris sudah di Timur Tengah untuk menjalankan misi melawan ISIS di Irak dan Suriah sejak periode sebelumnya. Ini ya, jet tempur Inggris meluncur melindungi Israel dari serangan Iran. Inggris dan Prancis pun sudah ikut masuk ya. Wah, saudara, tanpa bantuan dari Inggris, Amerika, dan Arab Saudi, Yordania, nggak perlu ya, Israel itu nggak perlu bantuan. Ya, tetapi adalah bentuk apa, simpati ya, bentuk simpati. Jadi Iran ini blunder, Iran ini menyerang itu benar-benar masuk jebakan ya. Kemarin kan kita sudah bahas hari Jumat ya. Ini Iran sama Israel lagi tunggu-tungguan. Ya, begitu Iran salah masuk, habis nih Iran nih. Rakyat Irannya saja tidak suka, ya rakyat Irannya saja ya tidak suka dengan Iran, ya. Jadi hari ini kita melihat bahwa seluruh dunia ini benar-benar adalah khilafah, ya, adalah kehabisan penghabisan dari Islam, ya, aksi Islam yang terakhir. Ya, Sunni sudah nyerah, Syiah sudah nyerah. Ini menjadi akhir dari Islam, ya. Inggris menunjukkan jet tempur ke Israel untuk melindungi negara Zionis dari serangan Republik Islam Iran. Salah nih ya, malah mengundang simpati dari dunia nih. Jet Inggris akan menepis serangan udara Iran ke Israel. Dilansir BBC, Minggu Angkatan Udara Kerajaan RAF menyatakan akan mengintersep serangan udara apapun yang ada dalam jangkauan. Demikian keterangan Kementerian Pertahanan Inggris. Jet Inggris sudah tersedia di Timur Tengah sebagai misi, sudah dijalankan sebelum-sebelumnya, namun sebagai tambahan jet tempur dari negara Inggris di Eropa juga meluncur ke Timur Tengah. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps mengatakan aset tambahan RAF telah dikerahkan ke kawasan tersebut termasuk jet dan tanker pengisian bahan bakar. Wah, kelar ya. Kalau udah begini mau udah. Ya sebetulnya si Israelnya nggak perlu bahas pun ya udah kelar ini Irannya ya. Karena apa sih ya sudah habis ya. Kalau kemarin seluruh dunia Islam boleh teriak-teriak bunuh Yahudi ya, from the river to the sea, ya, the Jewish must Palestine must free itu ya. Sekarang nggak bisa, saudara. Sekarang bukti bahwa seluruh dunia itu mencintai orang Yahudi, bahwa seluruh dunia itu mendukung orang Yahudi, bahwa sekarang ini ya Iran sebagai perjuangan benteng Islam terakhir ini ya sudah tinggal goodbye saja ya. Tinggal goodbye. Kenapa rakyatnya sendiri saja? Ya, rakyatnya sendiri tidak mau. Rakyatnya Iran sendiri ya tidak suka dengan Iran dan Islam. Dua, Arab Saudi, Yordania, negara-negara tetangganya saja udah nggak suka, saudara. Ya, ketiga, ya negara-negara Barat pun udah nggak suka. Ya, ini tinggal nunggu Cina sama Rusia nih. Kita lihat Rusia udah lagi capek, Cina udah capek ya, aduh udah ngurusin ini orang goblok semua ya, kayak saya ya, itu saudara penginjalan di TikTok itu memang isinya orang goblok semua ya, isinya orang goblok, isinya orang ngeyel yang bukan mencari kebenaran ya, itu makanya kita lagi doakan terus ya, saya sedang mencari wahyu jebrol buat penginjalan di TikTok yang efektif ya. Tiap hari itu saya kudu ngomelin orang, karena orang ini berebut ngomong ya, orang-orang Islam ini ya. Orang-orang Islam ini berebut ngomong kayak orang ketakutan ya. Ketakutan sekali ya kalau saya ngomong ya, ketakutan semua mereka ya. Aduh, sehingga mereka kalau saya ngomong langsung ngomong. Lagi ngomong diserang. Orang Islam itu gitu ya. Nanti mereka maksa saya suruh menjawab mereka. Ini saya ngomong serang lagi, tapi pisui lama-lama ya. Habis ini kamu minta saya yang jawab kamu, kalau saya jawab malah kamu ikut ngomong. Nah, mereka ketakutan orang-orang Islam ini karena memang ini adalah masa kejayaan Islam yang sudah habis. Waktunya sudah habis. Islam ini akan bangkrut ya, 10 tahun ini akan bangkrut. Ya, dunia akan aman. Karena apa? Karena Islamnya sudah bangkrut. Indonesia sekarang ini cuma lagi nunggu ini ya, karena bisa kemungkinan tiba-tiba hakim itu membatalkan Prabowo dan Gibran ini, saudara ya. Bisa-bisa, bisa chaos, ngeri itu ya. Kalau sampai terjadi pemilu ulang di Indonesia itu bisa chaos itu Indonesia. Lebih ngeri lagi, saudara ya. Tambah ngeri lagi, ngeri ya. Karena semua orang akan menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuannya masing-masing. Ya makanya Anda terus berdiakoni ya, jangan lupa ya. Jangan lupa karena orang-orang Islam ini memang gila ya.
Orang-orang Islam ini memang nggak ada otaknya, saudara. Ya, mereka udah nggak mikir keselamatan, mereka cuma mikir syahwat aja. Ya, nggak apa-apa. Sekarang rusak-rusakan, yang penting masuk surga kata mereka. Yang penting masuk surga, gila ini orang-orang Islam ini. Saya nggak ngerti cara berpikir orang Islam ini ya. Iya, mau rusak-rusakan nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Repot saudara kalau cara berpikir udah begitu. Kalau Anda berpikirnya surga itu di sini, saudara ya. Saudara itu, surga itu harus kamu bangun dari sini, bukan tersedia begitu saja begitu. Ya makanya Yesus berkata apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kamulah yang membuat surga itu di bumi ini supaya tempat itu menjadi surga bagimu dan bagi anakmu dan bagi keturunanmu. Ya bagimu, bagi anakmu dan bagi keturunanmu yang selanjutnya. Surga itu di sini, saudara ya. Jangan salah. Surga itu bukan nanti. Sekarang ini, surga itu sekarang ini, saudara. Jangan salah ya. Aduh. Surga masih 1000 tahun. Nah ini Islam nih, karena surganya masih 1500 tahun ya katanya Muhammad tuh ya. Muhammad sekarang di mana? Di alam barzah. Surganya masih 1500 tahun lagi. Jadi mereka sekarang bikin apa ya? Di apem surganya, surga apem akhirnya. Aduh, repot. Kemarin si Gilbert aja minta maaf ya, ketakutan ya si Gilbert itu. Ya sebentar lagi dia bukan cuma cium tangan, tapi dia benar-benar jilat pantat si Maruf Amin tuh. Sekarang dia cuma cium tangan JK sama Majelis Ulama Indonesia. Besok dia akan jilat pantatnya Maruf Amin tuh sebentar lagi itu si Gilbert. Anda lah yang membuat surga buat ya, buatmu dan buat anakmu dan buat keturunanmu. Ya, semua perbuatanmu itulah kamu sedang membangun surgamu. Itulah sebabnya saya menyuarakan suara kenabian ya selama bertahun-tahun. Saya menyuarakan suara kenabian karena itulah surga yang sedang saya bangun. Ya tikun olam, kontribusi terhadap dunia, menyadarkan dunia dari kebodohannya. Makanya saya berani menjadi kontroversial, dianggap apapun saya tidak urusan. Yang penting saya menyuarakan sebuah tikun olam. Ya, bahkan di Belanda pun, di Jerman, di mana saya pergi, saya beritakan Injil ya. Jalan-jalan tuh di Stuttgart, di Frankfurt, di Bremen, ya di Den Haag, ya kan, dimanapun ya. Saya beritakan Injil, saya teriak ya. Nah, itulah suara kenabian bagi dunia. Ya, masalahnya itu kan sekarang orang Kristen sendiri yang merusak surganya sendiri kan. Kalian orang Kristen yang sudah tahu surga merusak surgamu sendiri dengan apa? Dengan dogma, dengan simbol-simbol, dengan ritual. Karena kalian terframing oleh agama, oleh Islam yang terutama yang di Indonesia. Sebetulnya Indonesia itu tidak perlu mengalami masa chaos sebetulnya ya. Kalau saja gereja ya mau turun ke jalan membagi-bagi makanan, Indonesia tidak perlu masa chaos. Mau pemilu ulang, mau apa, mau presidennya siapapun, Anda tidak perlu takut kalau gereja itu turun ke jalan bagi-bagi makanan. Ya, nggak perlu takut, saudara. Semua gereja, waktu turun ke jalan itu Anda jangan pakai kalung salib, jangan pakai ayat-ayat, nggak usah bagi makanan. Mereka tahu kok kamu orang Kristen. Ya, mereka tahu aja. Entah kenapa, kalau ada orang lagi bagi-bagi makanan, saya tahu itu orang Buddha atau orang Kristen atau orang Islam, saya bisa tahu loh, saudara. Selama saya di Indonesia itu ya, saya tahu ketika ada bakti sosial, ini punyanya Buddha, punyanya Kristen, apa punya Islam, saya bisa tahu loh. Ya, kalau punyanya, ya ini salah satu pengamatan. Kalau punya Islam pasti ada yang pakai jilbab semua ya, dan pokoknya berbau religius. Kalau punyanya Buddha, biasanya mukanya sipit semua, saudara. Nah kalau yang campur antara orang pribumi dengan orang Tionghoa, nah itu biasanya dari Kristen. Itu salah satunya ya. Nah, walaupun tidak selalu, tapi itu salah satu ciri yang kita langsung tahu. Sebetulnya ya Indonesia itu tahu, rakyat Indonesia itu tahu ketika kau bagi-bagi makanan. Oh ini campuran orang Cina dengan orang pribumi. Oh ini pasti Kristen. Tapi ini orang Cina semua. Oh ini Buddha. Oh ini orangnya kerudungan semua, bau-bau ala bau-bau Arab. Oh ini Islam ini. Dan biasanya kalau yang dibagi-bagi sama Islam itu rada-rada jorok, saudara ya, rada-rada kemproh. Kalau yang dibagi sama orang Buddha atau orang Kristen biasanya bagus ya. Barangnya bagus, the best. Ya kalau bedanya kalau dibagi sama orang Buddha itu, ya karena orangnya Tionghoa semua.
ya kan? Dan kalau bagi sama orang Kristen itu campuran orang pribumi dan orang Tionghoa. Coba deh Anda amatin, itu sekilas ya, itu baru kulit ya. Tapi Anda tahu, spiritnya aja berasa loh, itu siapa yang bagi itu tuh berasa. Makanya Anda kok kalau bagi-bagi makan itu jangan pakai atribut agama. Orang itu tahu kok, ya. Mereka tahu, entah di bawah sadar mereka itu tahu, ya. Sorry kita Pak ambil lagi ya. Makanya saya mengimbau Anda untuk berdiakonia ya, saudara ya. Nah, saudara saya sambung lagi tadi ya masalah Iran ini ya.